Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanto, NIM 210301501187, kelas PJKRI angkatan 2021. Sini saya akan mempresentasikan em, materi mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera olahraga, yaitu materi bab 3, penilaian korban. Langsung saja. Jadi di bab 3 di sini terdapat 3 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama itu penilaian keadaan, melakukan penilaian dini, dan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan berkala. Sini dalam melakukan tindakan pertolongan harus diperhatikan keadaan seluruh korban dan sekitar korban. Perhatian terhadap keseluruhan keadaan korban dan sekitar korban itu disebut dengan penilaian korban. Oke, lanjut ke materi yang pertama, itu penilaian korban. Penilaian keadaan, di sini jelaskan bahwa perhatian keadaan secara umum untuk memperoleh gambaran terperinci kejadian. Dalam penilaian keadaan perlu diperhatikan faktor pendorong dan penghambat tindakan, di mana analisis kedua faktor ini diperoleh melalui deskripsi tentang, yang di sini ada 3, itu kondisi kejadian, kemungkinan efek samping tindakan, dan solusi terhadap kemungkinan dan efek samping tindakan. Sini, pada saat penolong mencapai tempat kejadian sebelum melakukan sesuatu, hendaknya dilakukan penilaian keadaan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang kejadian yang sedang dihadapi. Faktor-faktor yang akan mendukung atau menghambat pertolongan pertama. Lanjut, di sini faktor-faktor yang akan mendukung atau menghambat pertolongan pertama. Yang pertama, bagaimana kondisi saat itu. Dijelaskan apa yang sedang dihadapi, berapa jumlah korban, bagaimana mekanisme kecelakaannya, bagaimana keamanan lingkungannya, rencana pertolongannya, apa saja yang bisa dimanfaatkan saat itu. Kemudian yang kedua itu, kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Di sini bahaya apa yang mungkin terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi penolong, penderita, dan orang-orang yang berada di sekitar kejadian. Misalnya, kemungkinan ledakan, hubungan pendek arus listrik, tanah longsor, perkelahian, kebakaran, dan lain-lain. Kemudian faktor selanjutnya itu bagaimana mengatasinya. Di sini ingat, amankan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi pada saat melakukan pertolongan pertama, yang harus kita ingat itu kita harus mengamankan diri kita sendiri. Mengamankan diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum menyelamatkan orang lain. Di mana keselamatan penolong nomor 1 pada saat tiba di lokasi kejadian, penolong harus di sini memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang di sekitar kejadian. Kemudian penolong harus memperkenalkan diri. Jadi sebelum melakukan tindakan pertolongan pertama kepada korban, itu kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Itu juga termasuk dalam etika sebagai penolong. Kemudian yang ketiga, menentukan keadaan umum kejadian. Memulai melakukan penilaian dini penderita. Kemudian mengenali dan mengatasi gangguan atau cedera yang mengancam nyawa. Kemudian stabilkan penderita dan teruskan pemantauan. Dan yang terakhir itu minta bantuan bila diperlukan. Jadi apabila kita sebagai penolong pertama pada korban, apabila memang kita sudah sulit untuk menangani korban tersebut atau terbatas dalam menangani korban tersebut, kita bisa meminta bantuan kepada orang lain atau tenaga kesehatan yang terdekat. Kemudian dalam melakukan tugas sebagai penolong juga diperlukan berbagai informasi untuk menunjang penilaian. Tahukah kamu informasi apa yang dapat kita peroleh dari yang pertama, kejadian itu sendiri? Jadi informasi yang diperlukan itu kejadian itu sendiri, penderita bila sadar, keluarga atau saksi, mekanisme kejadian, perubahan bentuk yang nyata, cedera yang jelas, gejala atau tanda khas suatu cedera atau penyakit. Jadi dalam melakukan tugas sebagai penolong,
terdapat informasi yang harus kita ketahui. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya itu penilaian dini. Di sini dijelaskan, penilaian dini diartikan sebagai analisis yang cepat, tepat, dan sederhana untuk mengenali dan mengatasi keadaan yang mengancam nyawa, lingkungan, dan interaksi sosial di sekitar kejadian. Selanjutnya, dalam melakukan penilaian dini, perlu diperhatikan DRSABC. Singkatan dari yang pertama itu D, danger atau bahaya, penilaian terhadap kemungkinan bahaya yang muncul di tempat kejadian. Untuk keperluan ini harus diperhatikan keselamatan jiwa korban dan diri penolong. Kemungkinan benda-benda di sekitar yang dapat menimbulkan bahaya, relokasi korban ke tempat aman. Kemudian R, respons atau tanggapan, penilaian terhadap keadaan keseluruhan korban berdasarkan reaksi yang dilakukan penolong terhadap korban. Respon atau tanggapan diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan, tepukan ke bagian tubuh korban, ataupun tindakan lainnya yang tidak menimbulkan efek buruk pada korban. Respon atau tanggapan korban dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tingkatan. Yang pertama itu awas, suara, nyeri, tidak ada respon. Kemudian selanjutnya, sort of help, meminta bantuan. Tindakan meminta bantuan sangat penting, baik bagi korban maupun bagi penolong. Tindakan meminta bantuan bagi korban sangat menunjang tindakan keberhasilan, tindak penyelamatan, serta kecepatan mencapai fasilitas medis. Sementara bagi penolong, meminimalkan kesalahpahaman, meminimalkan kesalahpahaman korban dan dapat dijadikan saksi apabila terjadi gugatan dari pihak korban di kemudian hari. Kemudian airway atau jalan nafas. Airway adalah penilaian yang mengarah kepada tindak pertolongan terhadap gangguan pernapasan yang diderita korban. Dalam keadaan tak sadar, lidah korban akan terjatuh ke dalam belakang sehingga menghalangi jalan nafas. Untuk tindakan ini dapat dilakukan pembukaan jalan nafas dengan cara mengangkat dagu dan menekan dahi sehingga lidah korban akan terjulur dan tidak menutupi jalan udara. Jadi ini merupakan salah satu tindakan yang harus kita lakukan ketika korban yang kita tolong itu lidahnya terjatuh ke bagian belakang. Jadi dijelaskan dengan mengangkat dagu dan menekan dahi sehingga lidah korban itu akan terjulur atau menghadap kembali normal sehingga jalur udara yang masuk ke dalam tubuhnya itu berjalan dengan normal kembali. Kemudian breathing atau pernapasan, penilaian terhadap korban dilakukan dengan penilaian terhadap korban dilakukan dengan memeriksa pernapasan korban. Korban tidak sadar, tetapi masih menunjukkan pola pernapasan normal, dapat dilakukan tindakan pemulihan. Korban tidak sadar dan tidak menunjukkan pola pernapasan, harus segera mendapatkan bantuan hidup dasar seperti resusitasi jantung paru. Kemudian circulation atau sirkulasi. Sirkulasi adalah penilaian terhadap keadaan yang dapat mempengaruhi peredaran oksigen ke seluruh tubuh. Penilaian sirkulasi dibedakan menjadi dua, yaitu korban respon. Pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan denyut nadi pergelangan tangan atau radial dewasa, dan pemeriksaan pada bayi dilakukan pada lengan bagian dalam atau brachial menurut Mardalena 2021. Kemudian selanjutnya itu langkah-langkah penilaian dini. Yang pertama, kesan umum. Tentukan terlebih dahulu penderita adalah kasus trauma atau kasus medis. Kasus trauma adalah kasus yang biasanya disebabkan oleh suatu ruda paksa atau trauma yang jelas terlihat, tidak jelas terlihat, dan atau teraba. Misalnya kasus perdarahan, luka terbuka, patah tulang, penurunan kesadaran. Dan kasus medis adalah kasus yang diderita oleh seseorang tanpa ada riwayat ruda paksa, misalnya sesak nafas, nyeri dada, dan lain-lain.
Selanjutnya itu pemeriksaan respon. Untuk menentukan tingkat respon seseorang penderita berdasarkan rangsangan yang diberikan penolong ada 4 tingkatan. Yang pertama, awas. Alert, penderita sadar dan mengenali keberadaan lingkungan serta waktu. Kemudian suara atau voice, penderita hanya menjawab atau mereaksi bila dipanggil atau mendengar suara. Kemudian nyeri atau pain, penderita hanya bereaksi terhadap rangsangan nyeri yang diberikan penolong, misalnya dicubit, ditekan pada titik tulang dada. Kemudian tidak respon atau unrespon, penderita tidak bereaksi terhadap rangsangan apapun yang diberikan oleh penolong. Kemudian selanjutnya itu memastikan jalan nafas terbuka dengan baik. Cara menentukan keadaan jalan nafas tergantung dari keadaan penderita apakah ada respon atau tidak. Pasien dengan respon baik, perhatikan pada saat penderita menjawab pertanyaan penolong. Adakah gangguan dari suara atau gangguan berbicara? Kemudian yang kedua, pasien yang tidak respon, bila penderita tidak menderita atau cedera spinal, gunakan teknik angkat dagu tekan dahi. Sebaliknya, bila ada kecurigaan maka gunakan teknik perasat pendorongan rahang bawah. Kemudian penilaian pernapasan, periksa ada tidaknya nafas dengan cara lihat, dengar, dan rasakan selama 3-5 detik. Ini bertujuan apakah nafas penderita cukup untuk dapat mempertahankan hidupnya. Bila ternyata penderita tidak bernafas, maka segeralah lakukan nafas buatan. Kemudian yang kelima, itu menilai sirkulasi dan menghentikan perdarahan berat. Menilai sirkulasi, di sini dijelaskan yang pertama itu penderita respon, periksalah nadi radial atau pergelangan tangan. Pada bayi, periksalah pada nadi brachial bagian dalam lengan atas. Kemudian penderita tidak respon, periksalah nadi karotis atau leher selama 5-10 detik. Bila tidak ada nadi, segera mulai tindakan resusitasi jantung paru. Kemudian yang ketiga, jangan terpaku pada cedera yang terlihat, pastikan dahulu bahwa tidak ada perdarahan yang mengancam nyawa termasuk perdarahan yang tidak terlihat. Kemudian yang keenam itu hubungi bantuan. Apabila dirasakan perlu, segera minta bantuan rujukan. Pesan yang disampaikan harus singkat, jelas, dan lengkap. Penilaian dini harus diselesaikan dan semua keadaan yang mengancam nyawa sudah harus ditanggulangi sebelum pemeriksaan fisik. Dalam penilaian ini perlu dipertimbangkan prioritas transportasi penderita, apakah harus sesegera mungkin atau dapat ditunda. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan berkala merupakan bagian dari penilaian secara umum. Penilaian fisik lebih diarahkan kepada penilaian keseluruhan fisik korban secara mendetail. Sedangkan pemeriksaan berkala lebih ditekankan kembali kepada pemeriksaan ulang untuk mencari cedera yang mungkin belum ditemukan dari tindakan penilaian terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan fisik. Di sini dijelaskan bahwa pemeriksaan fisik adalah tindakan pertolongan dengan melakukan pengecekan fisik secara mendetail dan seluruh pada korban. Pemeriksaan fisik ditujukan untuk menemukan semua gangguan yang mengancam nyawa korban. Pemeriksaan fisik harus merujuk kepada penilaian yang terarah dan berorientasi kepada permasalahan yang dihadapi oleh korban. Pemeriksaan terarah diartikan sebagai penilaian secara keseluruhan yang berorientasikan kepada tindakan pertolongan yang harus segera diambil berdasarkan keadaan korban, menurut Walker pada 2005. Pemeriksaan fisik yang menyeluruh dilakukan secara rinci dan sistematik, mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pemeriksaan fisik harus dilakukan secepat mungkin. Pemeriksaan fisik yang terlalu lama justru akan memperpanjang penderitaan korban. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan mengandalkan panca indera. Tindakan pemeriksaan fisik yang dilakukan antara lain penglihatan atau inspeksi, pendengaran atau auskultasi, dan perabaan atau palpasi. Kemudian ketelitian dalam pemeriksaan fisik mendukung tindakan pertolongan yang benar dan efektif, sehingga keselamatan korban
sehingga keselamatan korban segera tercapai. Sementara itu, yang perlu dicari dalam pemeriksaan fisik yaitu perubahan bentuk atau deformilitas. Deformilitas merupakan tindakan pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan sebelum dan sesudah terjadi cedera. Kemudian luka terbuka atau open injuries. Open injuries merupakan tindakan pemeriksaan keadaan luka di sekujur tubuh korban. Luka terbuka berpotensi menimbulkan bahaya bagi korban, kehilangan darah, infeksi, dan lain-lain. Kemudian nyeri atau tenderness. Nyeri adalah respon alamiah ketika tubuh merasakan potensi bahaya. Pemeriksaan nyeri dilakukan dengan menekan daerah lunak di sekitar cedera. Kemudian bengkak atau swelling. Selain nyeri, pemeriksaan respon bahaya dilakukan dengan mencari daerah bengkak di sekitar cedera. Kemudian serta kondisi lain yang mungkin untuk dianalisis. Jadi di sini jelaskan ketelitian dalam pemeriksaan fisik mendukung tindakan pertolongan yang benar dan efektif sehingga keselamatan korban segera tercapai. Sementara itu yang perlu dicari dalam pemeriksaan fisik antara lain ini merupakan singkatan materi dari apa yang saya jelaskan sebelumnya, di mana itu ada perubahan bentuk atau deformilitas, ada luka terbuka atau injuries, nyeri, bengkak. Kemudian yang terakhir itu kemungkinan yang mungkin bisa kita analisis selain dari yang terdapat pada materi ini. Kemudian di sini pemeriksaan fisik dilakukan secara cermat dan berurutan mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pemeriksaan fisik head to toe. Pemeriksaan head to toe dilakukan dengan cara sini yang pertama itu meraba dan mengamati. Di mana tindakan meraba dan mengamati dilakukan mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki secara teliti untuk mencari kemungkinan bahaya yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi korban. Tindakan meraba dapat dilakukan tanpa atau disertai tekanan sesuai kebutuhan dan kondisi korban yang bersangkutan. Kemudian yang kedua itu membandingkan atau simetri. Bagian tubuh korban yang cedera biasanya menampakkan perubahan, baik yang terlihat ataupun teraba. Tindakan membandingkan dilakukan dengan mengamati perbedaan keadaan korban sesudah cedera terhadap keadaan korban sebelum cedera. Selain itu, tindakan membandingkan dilakukan dengan mengamati perubahan fisik korban yang mengarah pada asimetrisnya keadaan fisik korban. Daerah yang cedera biasanya mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Kemudian itu membau atau smelling. Tindakan membau dilakukan dengan mencium bau yang tidak biasa pada korban. Tindakan membau dilakukan terhadap mulut, saluran pernapasan, lubang tubuh, luka, dan lain-lain. Kemudian mendengar atau hearing. Tindakan mendengar dapat dilakukan pada kondisi pasien sadar ataupun tidak sadar. Pada keadaan sadar, tentunya tindakan ini lebih mudah dilakukan untuk mencari informasi terperinci tentang kondisi korban. Akan tetapi, apabila keadaan tidak sadar, tindakan mendengar dilakukan terhadap kondisi vital korban seperti nafas, denyut jantung, dan sebagainya. Kemudian, adapun urutan pemeriksaan head to toe yang benar sebagai berikut. Yang pertama itu pemeriksaan yang kita lakukan, yang pertama itu dimulai dari kepala, di mana pemeriksaan kepala dilakukan dengan cara meraba sekeliling kepala tanpa memindahkan ataupun menggeser letak kepala dan leher korban. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan bahaya bagi korban, amati adanya pendarahan, pembengkakan, ataupun patahan. Kemudian setelah memeriksa kepala, selanjutnya itu kita memeriksa telinga. Pemeriksaan telinga dilakukan dengan cara memperhatikan, mengamati, dan mencari segala bentuk cairan yang keluar dari dalam lubang telinga. Kemudian selanjutnya itu mata. Pemeriksaan mata dilakukan dengan cara membuka mata korban, kemudian mengamati ukuran, bentuk, warna, dan segala perubahan yang terjadi pada pupil mata.
Asimetrisitas pupil mata menunjukkan adanya potensi cedera atau bahaya pada korban. Kemudian setelah memeriksa mata, selanjutnya itu memeriksa hidung. Pemeriksaan hidung dilakukan dengan cara memerhatikan, mengamati dan mencari darah atau cairan lain yang keluar. Selain itu dilakukan pemeriksaan terhadap rasio dan kedalaman nafas, dan apabila ada bau atau tidak, kedalaman nafas, dan apakah ada bau atau tidak. Rasio nafas orang dewasa itu berkisar 16 sampai 20 kali per menit. Kemudian pemeriksaan mulut, di mana dilakukan dengan mencari kemungkinan terjadinya hambatan nafas pada korban tidak sadarkan diri, terjadi kecenderungan penerikan lidah ke arah belakang sehingga menghalangi jalan nafas. Pemeriksaan pada mulut juga dilakukan untuk mencari kemungkinan terjadinya luka di dalam rongga mulut. Selain itu dilakukan pula pemeriksaan bau. Kemudian setelah memeriksa mulut, itu memeriksa wajah. Pemeriksaan wajah dilakukan dengan mengamati perubahan yang terjadi pada wajah dan mengamati perubahan deformasi sebelum dan sesudah kejadian. Pemeriksaan wajah diarahkan untuk mengamati ketidaksimetrisan garis bentuk wajah sehingga peluang menemukan cedera lebih besar. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan kulit dan suhu tubuh. Pada daerah tubuh yang mengalami cedera biasanya terjadi perubahan warna serta kenaikan suhu tubuh. Kemudian pemeriksaan leher itu diawali dengan melonggarkan pakaian korban, kemudian perhatikan luka, lebam, bengkak di sekitar leher. Pemeriksaan nadi korban dan raba secara hati-hati keseluruhan bagian leher tanpa menggerakkan letak leher dan kepala. Tindakan meraba leher dilakukan untuk mencari kelainan pada tulang leher dan tulang dasar tengkorak bagian bawah dan belakang. Kemudian lengan, pemeriksaan lengan dimulai dengan mengamati luka dan kelainan atau patah tulang. Apabila korban sadar, mintalah korban untuk menekuk dan meluruskan jemari dan siku. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan badan. Pemeriksaan badan meliputi bahu, dada sampai perut. Pemeriksaan badan dimulai dengan melakukan pengamatan, melihat, meraba, membaui secara teliti sepanjang bahu, dada, dan perut. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari luka, patah tulang, luka dalam, pembengkakan, pendarahan, serta bentuk kelainan yang lain. Apabila terjadi luka dalam atau pendarahan dalam pada perut, teramati dengan adanya pengerasan. Jadi untuk mengetahui adanya luka dalam atau pendarahan dalam itu dengan mengamati dada dan perutnya. Ketika ada pengerasan berarti itu kemungkinan besar terjadinya luka dalam atau pendarahan dalam. Kemudian selanjutnya itu panggul dan sekitar panggul. Pemeriksaan panggul dilakukan untuk mencari kelainan pada panggul, tulang panggul, genital, dan anal. Pemeriksaan dilakukan dengan cara meremas tulang panggul dan mengamati pergerakannya. Kemudian tungkai kaki, di mana dalam pemeriksaan tungkai kaki ini ditunjukkan untuk mengetahui kelainan pada tungkai. Apakah ada terjadi patah tulang? Pemeriksaan tulang dilakukan dengan mengamati dan meraba sepanjang tungkai. Apabila korban sadar, mintalah korban menggerakkan kedua tungkai kakinya bergantian dengan gerakan bertahap mulai dari gerakan sederhana dan perlahan. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan kaki, di mana dilakukan harus secara cermat karena kaki terdiri dari banyak tulang. Pemeriksaan kaki dimulai dari bawah lutut, pergelangan, telapak kaki, hingga ujung jari. Adanya kelainan dapat diamati dengan membandingkan bentuk, ukuran, dan simetri kedua kaki. Kemudian selanjutnya itu selain pemeriksaan head to toe, di sini bentuk pemeriksaan yang diperlukan dalam keseluruhan proses pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tanda vital. Kemudian selanjutnya itu penilaian berkala. Penolong mencari kembali respon. Yang pertama itu dalam penilaian berkala yang harus kita lakukan itu penolong mencari kembali respon korban. Respon korban biasanya membaik seiring dengan membaiknya keadaan korban.
Akan tetapi apabila kondisi korban memburuk, respon korban akan menurun. Kemudian selanjutnya itu penolong menilai kembali dan memperbaiki jalan nafas korban bila sekiranya diperlukan. Penilaian meliputi frekuensi dan kualitas. Kemudian penolong memeriksa jalan darah dan nadi korban. Pemeriksaan ini dilakukan secara terperinci dan sekiranya tindakan sesegera mungkin dilakukan tindakan penyelamatan. Kemudian yang keempat itu penolong memeriksa kembali penata laksanaan menyeluruh yang telah dilakukan, seperti memeriksa kembali pembidayaan, pembalutan, penanganan, pendarahan, penanganan keadaan jalan nafas dan aliran darah. Kemudian penolong melakukan kombinasi terus-menerus dengan korban ketika korban sadar. Kemudian yang keenam itu penilaian berkala diprioritaskan dilakukan untuk memantau tanda vital korban. Mungkin itu tadi materi pembahasan terakhir itu penilaian berkala. Kemudian sini mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mungkin cukup presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.